Kalau menyalahkan orang lain ini sebenarnya adalah menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah juga mengizinkan digitalisasi itu tetap ada. Jadi jangan menyalahkan, tapi memohon kepada pemerintah untuk ditinjau kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Nah, sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, ikuti terus video kami ini agar nanti tidak salah penerimaan atau salah paham mengenai isi dari video kami ini ya. Begini Pak Ustadz, Bang J, beberapa bulan belakangan ini ya Pak Ustadz ya, saya melihat di televisi, di media-media sosial di mana banyak sekali pasar-pasar atau toko-toko penjualan barang-barang grosir itu yang sepi Pak Ustadz. Jadi tidak terlalu banyak pengunjung, namun mereka tetap berusaha untuk menjual ya barang-barangnya itu, cuman sepi pengunjung. Nah, ini di mana-mana terjadi, kayak seperti misalnya di Tanah Abang ya Pak Ustadz ya, yang biasanya rame belakangan bulan ini udah kelihatan sepi. Banyak juga di tempat-tempat lain seperti di WTC ya, WTC, tempat-tempat penjualan barang-barang grosir itu Pak Ustadz. Ya, pemerintah juga ya, saya lihat di televisi juga lagi mencari jalan keluar untuk mengatasi situasi-situasi yang seperti itu. Nah, kami juga ingin ini Pak Ustadz mendapat satu ilmu ya tentang bagaimana ya kok situasi itu bisa seperti itu. Kalau menurut Pak Ustadz dari kacamata syariat itu, kira-kira bagaimana mengatasi ya Pak Ustadz ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisi saat ini awalnya juga tergantung dari pandemi yang kemarin 3 tahun berlalu. Iya. Jadi pada saat pandemi warung banyak tutup, mall, toko, termasuk pasar Tanah Abang juga tutup, kan seperti itu ya. Kemudian itu satu tutup. Kedua adalah pemerintah sangat gencar bahwa ini era Z, generasi Z, ya. Generasi terakhir. Ini kan diminta untuk digaungkan bahwa komunikasi lewat yang tele, yang jauh itu kan betul, digencarkan semuanya. Jadi era globalisasi untuk bab seperti itu, pemerintah itu awalnya itu menggaungkan kita generasi Z atau ini terimalah kedatangan mode-mode digital ya, seperti itu. Digitalisasi ya Pak. Ya. Sehingga pada saat pandemi kemarin itu sebenarnya orang juga bingung semua. Yang nggak bingung itu jujur aja saya cerita, yang nggak bingung itu ASN, pejabat pemerintah, menteri itu nggak akan bingung ya. Nah, udah ada kepastian. Kepastian dari segi pendapatan itu Pak. Iya, sebenarnya itu harus kita ketahui dan teman-teman yang di ASN atau pejabat-pejabat itu juga harus memahami. Nah, yang kasihan ini di mana adalah saudara-saudara kita yang bergerak di bidang swasta, punya warung, ya wira swasta lah istilahnya, punya warung, punya toko kelontong yang juga tutup, padahal punya anak yang harus disekolahkan. Sekolahnya pada waktu itu ditutupkan, tapi minta
HP semua. Jadi inilah program yang memang akhirnya menjadikan bumerang bagi pemerintah sendiri sebenarnya ini. Sehingga masyarakat yang memang ucul-uculan, bukan ASN itu ucul-uculan ya namanya. Jadi yang sendiri-sendiri juga ingin mencari rizki. Kalau zaman anak sekarang itu mencari cuan katanya, itu mencari cuan dengan dia menjual apa saja yang dia bisa jual. Yang bisa jual pakaian, bisa jual makanan ringan, bisa jual makanan berat, bisa jual orang, dijual juga itu orang. Iya betul. Ya. Jual jasa, Ustaz. Apa? Jual jasa. Iyalah jasa. Akhirnya kalau ketahuan sama polisi ya diciduk. Karena dia dapat jatahnya namanya mucikari. Nah, inilah yang akhirnya menjadi mode baru pada saat pandemi. Betul. Dan bagi orang-orang yang memang dia sudah mulai ada pelanggan di hal-hal tersebut, ya akhirnya yang mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala melalui itu. Nah, pada saat pandemi sudah ada, kemudian teman-teman yang punya toko di Pasar Tanah Abang atau toko-toko di pusat keramaian yang lain. Kenapa saya tidak mau ngomong mall? Karena yang punya mall nggak akan mungkin dia itu lihat acara kita. Jadi saya nggak perlu ngomong lah ya. Betul. Nggak mungkin, udah saya jawab nggak mungkin aja. Nah ini begini sebenarnya. Pada saat adanya pandemi, kemudian adanya modernisasi melalui mode-mode digitalisasi ini, itu sebenarnya adalah hal yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala beredar. Sehingga kajian-kajian pun tidak hanya mendatangi taklim, tetapi kajian melalui YouTube. Ya, kepandaian memasak lewat YouTube, kepandaian apa saja, termasuk umpamanya vlogger makanan semua, dia nggak bisa masak pun dia jadi vlogger, begitu aja. Ya, jadi semuanya digitalisasi ini bereaksi. Nah, bagi teman-teman yang punya lapak di pertokoan-pertokoan kayak seperti Tanah Abang, disinilah mulai pada saat buka lapak, buka toko setelah pandemi mulai usai. Nah, ini mulai kerasa sepi. Sebenarnya sepinya ini ya sama semuanya. Termasuk kalau saya kan bukan ASN, saya juga wira swasta, jadi sebenarnya juga ya merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang lain, kan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya harus kita sadari bahwa pergantian rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada teman-teman yang punya toko, yang dulunya rame, yang bertahun-tahun, yang puluhan tahun, itu kan sudah banyak diberikan rizki, dititipi rizki oleh Allah Ta'ala. Yang dulunya nggak punya apa-apa atau rumahnya biasa, sudah menjadi gedung banyak. Yang dulunya hanya sepeda motor, punya mobil, alhamdulillah juga banyak. Nah, pada saat sekarang ini pergantian masa. Jadi teman-teman yang pada waktu dulu itu dikasih rizki, dititipi oleh Allah Ta'ala rizki, sekarang rizkinya kurang, bingung. Jadi bingung. Nah, akhirnya yang disalahkan adalah teman-teman lain yang menggunakan mode digitalisasi. Menggunakan mode digital. Apa? E-commerce namanya kalau nggak salah ya. Nah, itu menggunakan. Ada maunya dulu banyak yang protes di TikTok, ini enggak, ini, akhirnya mulai penjualan di TikTok diberhentikan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya orang TikTok pun atau orang siapapun, saya nggak tahu ini ya, saya tidak tahu, dari sebenarnya ini kan banyak jutaan orang pengguna itu. Betul. Ya, akhirnya juga protes juga. Sekarang gimana? Nah, terserah, kalau saya memang nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya bukan orang pemerintah, presiden bukan, menteri bukan, orang yang berpolitik, yang dia dituakan di politik juga bukan.
Saya hanya orang biasa yang mencoba menenangkan hati teman-teman aja. Nah, di titik inilah teman-teman yang dulunya diberi rezeki yang cukup lumayan, mulai merasa bahwa kurang. Nah, ini dari sisi agama kita Islam yang harus kita ketahui adalah coba belajarlah memahami bahwa dulu-dulu pun dititipi rezeki oleh Allah Ta'ala. Barangkali karena memang sudah menjadi rumah, sudah menjadi kendaraan, sehingga tabungannya berkurang. Nah, dengan berkurang tersebut, akhirnya juga menjadikan protes. Protesnya tidak dengan emosi sih, protesnya ya seperti itu, mengeluh. Nah, kalau dilihat dari sisi agama kita, protes itulah yang sebenarnya tidak baik. Kalau itu protes. Kenapa tidak baik? Berarti kita termasuk orang yang tidak mengimani tentang takdir atau qadar. Di sini yang harus kita ketahui. Kalau kita beriman kepada qadar, takdir Allah, ayo kita imani. Ya, kita imani, jangan protes. Kalaupun memohon pada pemerintah boleh, tapi jangan nyalahkan orang lain. Kalau nyalahkan orang lain ini sebenarnya adalah menyalahkan Allah. Kenapa? Karena Allah juga mengizinkan digitalisasi itu tetap ada. Jadi jangan menyalahkan, tapi memohon kepada pemerintah untuk ditinjau kembali, bolehlah seperti itu. Sehingga biar pemerintah itu lebih tajam untuk meneliti yang bagaimana. Yang umpamanya e-commerce memang ada dan itu memang sudah jelas, monggo silahkan itu dilanjut. Bagi yang tidak jelas, monggo silahkan itu ditutup bagi pemerintah. Dan juga bagi teman-teman yang punya lapak dan sebagainya, belajar untuk mengimani takdir. Iman kepada takdir itu seperti itu. Orang kalau dititipi oleh Allah Ta'ala nikmat, dia lupa dengan takdir yang enak bahwa itu sebenarnya dari Allah Ta'ala. Banyak lupa, sangat banyak sekali lupa. Nanti kalau sudah mulai tergerus, nah mulailah ada protes. Nah, protes ini memang itu akan keluh kesah akan diterima oleh pemerintah, tetapi teman-teman yang protes kuat menyalahkan saudaranya yang lain yang menjual sesuatu melalui digitalisasi tersebut, nah ini tetap mempunyai catatan yang tidak baik di hadapan Allah. Kalau memang itu protes terhadap keadaan, berarti tidak iman dengan takdir. Langsung aja itu tidak iman dengan takdir. Tetapi kalau memohon kepada pemerintah, boleh, silahkan. Ini bedanya. Jadi tidak perlu protes. Mohon silahkan. Insya Allah, jadi kita harus memahami bahwa menurunnya penjualan itu sebenarnya juga dari ritme Allah Ta'ala. Bahwa Allah menitipkan rizki dalam bentuk harta. Masa ke tempat satu saja kan gitu. Tapi kan ke tempat orang lain yang dimana populasi penduduk di Indonesia kan besar. Jadi digitalisasi sekarang itu sudah sampai ke desa-desa. YouTube kemana-mana ada. Dia YouTube dia nggak bisa masak, nggak bisa bekerja, nggak bisa nukar. Tapi bisanya dia punya ilmu, bisa bisa mewujudkan jin yang nyata, monggo silahkan. Ini kalau dari sisi YouTube loh ya. Tapi kalau dari sisi syariat ya saya bilang jangan, ilmu yang seperti itu jangan dituntut. Karena itu tetap musyrik. Tapi kalau dari sisi cari rezeki, monggo dia kepandaiannya apa. Tapi rezekinya itu halal apa enggak, selama dia tidak mencuri, selama dia tidak ini. Kan kemudian dia kan pakai ilmu-ilmu musik. Ya itu hanya Allah Ta'ala, itu di titik abu-abu. Ya, dia kan tidak merugikan orang lain, tetapi dia sebenarnya prosesnya adalah dia sendiri yang nanti rugi di akhirat. Makanya di sini harus kita pahami, kita harus belajar benar-benar belajar bersih. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu, sehingga jangan sampai teman-teman yang di Tanah Abang atau di toko-toko yang lain jangan mengeluh, tetapi boleh itu menjadi prioritas ke pemerintah untuk ditinjau ulang yang komersial digital
digitalisasi yang komersial itu ditinjau ulang sehingga bisa diredam. Dihilangkan tidak bisa, karena itu sudah menjadi takdir Allah. Seperti itu. Atau memang kalau memang mau, pemerintah Indonesia bikin satu digitalisasi yang memang untuk Indonesia. Kayak di Cina umpamanya, itu kan dia punya itu. Jadi ya, dia tidak banyak. Dia pakai internet sendiri, dia pakai ini sendiri. Jadi kalau Indonesia mau ya begitu, sehingga itu bisa dikelola oleh pemerintah. Sehingga semuanya, teman-teman yang di Tanah Abang juga bayar pajak, teman-teman yang jualan melalui model digital online dan sebagainya juga sama-sama bayar pajak. Ini menurut saya. Tetapi protes jangan. Apapun bentuknya, kalau saya boleh memohon, kalau protes jangan. Doa kepada Allah, ikhtiar boleh. Ikhtiar itu termasuk memohon kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Pakai salah satu ayat. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti ini. Jadi sehingga Allah akan merubah nasib kalau memang dia akan merubahnya. Jadi di situ ceritakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Sehingga kalau memang mau berubah lagi, monggo silahkan, tapi jangan protes bentuknya, tapi berusaha. Kalau protes dalam ayat ini tidak ada protes, tapi di situ dilihatkan bahwa dia berusaha. Protes itu tidak mengimani takdir dari Allah Ta'ala yang memang saat ini munculnya digitalisasi. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Amin. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagus sekali ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Ternyata tetap kita harus kembali ke Quran seperti itu ya Pak Ustadz ya, agar tidak kacau kehidupan ini. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.